Baik, selamat siang untuk kita semua. Aku sini. Baik, saat ini kita baru selesai sidang ya di Pengadilan Negeri ND terkait perkara tindak pidana ya waktu itu dugaan penggelapan dan penipuan uang asuransi penumpang pesawat ya. Baik, jadi begini. Dalam kasus ini terdakwanya adalah Bapak atas nama Bapak Ben Subeki. Perlu kami sampaikan, kami sangat menyesal ya mendapatkan kuasa untuk menangani kasus ini agak telat karena sudah sampai pada tahap sidang pemeriksaan saksi. Jika sejak awal di kepolisian pasti sudah kami lakukan perlawanan melalui berbagai upaya hukum. Pada kesempatan ini juga saya mau tegaskan bahwa semua pemberitaan ya, saya tegaskan bahwa semua pemberitaan sebelumnya mengenai kasus ini adalah pemberitaan sepihak dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oke. Jadi berita di Kompas di mana-mana itu pemberitaan dibiayai, jadi tidak sesuai fakta sebenarnya. Awalnya ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air beberapa waktu lalu yang menyebabkan pasangan kekasih asal NTT meninggal dunia. Jadi keluarga korban ini meminta klien kami Bendik Subeki terdakwa ini untuk memproses uang santunan kematian dari maskapai Sriwijaya Air. Proses tahap pertama berjalan baik dan ada kesepakatan pembagian fee karena selama proses pulang pergi ke Jakarta dan biaya-biaya lainnya semua ditanggung oleh klien kami Bendik Subeki. Kasus ini adalah titipan mafia berinisial D. Jadi inisial D ini posisinya di Jakarta yang bekerja sama dengan oknum ya saya bilang. Jadi yang bekerja sama dengan oknum pejabat kepolisian dan juga oknum pejabat kejaksaan dan juga dengan oknum advokat. Tentunya saya punya alasan yang kuat karena berdasarkan hasil investigasi kami, saya berkesimpulan klien kami Bendik Subeki ini adalah korban kriminalisasi demi uang santunan dari maskapai Sriwijaya dan juga Boeing. Jadi fakta-fakta yang menguatkan kami adalah yang pertama, sejak awal mafia D Jakarta ini, dia membiayai polisi untuk membuat laporan polisi dengan korban settingan yang berinisial Veronica, VK ini, Veronica. Betul kan nama kamu Veronica? Jadi VK ini juga kaget anggota polisi datang bawa dengan laptop dan printer ke kediamannya. Lalu memintanya untuk tanda tangan laporan polisi yang sudah disiapkan. Dan memintanya untuk tidak usah membacanya. Namun karena ada kesalahan, mereka melakukan pengetikan ulang. Betul ya? Oke. Proses pembuatan LP ini dipantau secara langsung oleh mafia D di Jakarta ini secara online. Mungkin dengan pejabat-pejabat oknum-oknum tadi yang lain tadi. Gitu. Fakta sebenarnya, Veronica CS ini tidak pernah merasa jadi korban. Karena terdakwa Bendik Subeki ini sangat baik dan berjasa terhadap mereka. Biasanya korban yang datang kantor polisi untuk membuat pengaduan. Tetapi ini anggota polisi yang jemput kasus ke kampung. Kadang-kadang aneh memang polisi kita ini. LP yang menumpuk di kantor polisi tidak dituntaskan, tapi lebih sibuk ciptakan LP yang ada nilai uangnya, uang santunan kematian ini. Saya jadi kasihan dengan anggota polisi yang pangkatnya kecil. Ulah permainan kepala-kepalanya yang ingin menikmati uang santunan kematian juga. Anggota polisi yang pangkat bawah ini pikul dosa. Mau tidak mau salah. Mau tidak mau ikut. Salah perintah atau ikut perintah atasan. Jadi siap-siap begitu. Ikut. Dikarenakan korban settingan Veronica ini, awalnya dia jadi korban settingan, mencabut kembali laporan polisi yang telah dibuat oleh anggota polisi. Kelompok mafia ini tidak hilang akal. Mereka membuat LP lagi dengan korban berinisial D, ND. Jadi D ini inisialnya kakak adik kandungnya kamu kan? Anaknya bapak ini. Jadi dia ganti korban bikin LP dengan berinisial D, ND dengan nomor LP 64. Dalam LP itu kerugian itu 85 juta, bukan 1,5 miliar seperti yang di pemberitaan. Gitu. Jadi yang sudah diberitakan oleh media yang dibiayai oleh mafia D ini. Tiga, dakwaan yang dibuat penuntut umum juga mengada-ngada. Dalam dakwaan ini seolah-olah banyak sekali korban dan uang yang digelapkan. Padahal faktanya mestinya fokus kepada LP nomor 64 yang korbannya berinisial D, yang kerugian menurut versi polisi dan itu awal di BAP itu adalah 85 juta. Dan saya juga sudah baca di kesimpulan penyidikan. Gitu. Lalu pertanyaan saya, jadi mestinya fokus pada 8 juta. Jadi kau aduk-aduk dengan yang tidak ada hubungan dengan LP yang diproses. Pertanyaan saya yang lain itu LP yang mana gitu?
Itu pertanyaannya. Jangan hanya karena ingin dapat uang santunan kematian, kita juga mati-matian ya. Kita juga mati-matian buat dakwaan siluman. Ya kalau sapi yang malah jadi korban, ya laporan sapi lah yang diproses dan didakwakan ya. Bukan anjing, babi, kuda dan lain-lain kalau jadi masalah gabung di situ gitu. Apalagi awal menurut pengakuan dari adik kandung Don yang katanya jadi korban tadi yang saya duga settingan dan bapaknya juga. Dia di kantor polisi cuma 1 kali Pak. Jadi tidak pernah melihat diperiksa lagi menibia dia, mereka tidak tahu itu. Gitu. Lalu dia diterbangkan ke Jakarta. Jadi menghilang dia diterbangkan ke Jakarta supaya kasus ini ya, dia tidak tahu gitu dengan cara seperti itu. Baik. Terus fakta persidangan juga, saksi Veronica ini sebelumnya di fakta persidangan juga dia menerangkan dengan tegas ya bahwa dia tidak merasa ditipu dan digelapkan uangnya oleh Benediktus. Justru Benediktus lah BK ini sangat baik dan sudah banyak membantu kamu. Betul? Oke. Lalu kami juga ya menilai sebelumnya juga mendapat informasi bahwa jaksa penuntut ini frustrasi di persidangan karena keterangan saksi tidak sesuai dengan BAP lagi toh di polisi itu dan di sini. Nah artinya BAP juga saksi tidak tahu isinya apa yang hanya tanda tangan saja waktu itu. Betul. Kau tidak pernah baca BAP tapi kalau tanda tangan saja. Baik. Ini artinya apa ya? Sudah ada mafia di sini. Ingat baik-baik keterangan dicatat di persidangan, keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, bukan keterangan di BAP yang direkayasa demi uang santunan kematian. Ya, termasuk tadi kita saksikan langsung juga persidangan tadi Bapak juga ya menyatakan dengan tegas bahwa Bapak tidak pernah merasa ditipu oleh Bene. Ya, justru Bapak dibantu oleh Bene. Soal uang tadi juga 650 juta di Bene itu kesepakatan adalah uang untuk usaha ya. Jadi pinjaman ya. Jadi pinjaman ini masalahnya produk ya, bukan pidana. Kalau betul ya pakai laporannya Don. Kalau masalah Bapak jadi Bapak nggak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, fakta lainnya kami temukan juga mafia di Jakarta ini dia membiayai kepolisian menuju ke Jakarta untuk mengawal keluarga penerima uang santunan ini agar menandatangani pencabutan kuasa yang sebelumnya sudah diberikan kepada terdakwa Benediktus BK ini untuk digantikan kuasa kepada mafia D tadi. Ini juga aneh. Kepolisian kok terlibat persoalan perdata ya. Nah, ini juga aneh saya rasa. Ya. Kepolisian kok jadi terlibat persoalan perdata gitu. Nah, karena permasalahan yang sedang diproses ini adalah persoalan dari si Don tadi, D inisial D tadi yang 85 juta begitu. Jadi perubahan kuasa tadi itu memang benar-benar settingan ya. Jadi semua itu juga adalah perintah atasan ya, perintah atasan dari oknum-oknum atasan tadi lalu kepada bawahan hanya demi uang santunan tadi. Jadi kasihan lagi-lagi anggota polisi yang tidak tahu apa yang pangkat di bawah mau tidak mau ikut tanggung dosa lagi. Mau tidak ikut ini atasan ya. Lalu kami juga mendapatkan data bahwa mafia D yang ada di Jakarta ini juga yang membiayai agar memuluskan kasus ini melalui asisten wanitanya ya berinisial E yang tinggal di kota ND pada saat proses awal untuk memantau dan mengkondisikan keuangan ya. Jadi korban berinisial D yang diganti apa ya, ganti korban tadi namanya D inisial D tadi. Nah itu juga tiba-tiba diberangkatkan ke Jakarta pada waktu yang sama dengan jadwal persidangan. Jadi buktinya sampai saat ini Don yang katanya korban tadi sampai saat ini sidang sekali dia tidak muncul di persidangan. Di sitting dia berangkat ke Jakarta. Itu maksudnya apa gitu? Nah, supaya absen dalam persidangan sudah dijatuhkan oleh majelis hakim. Gitu. Nah, baik lagi kami juga menemukan bahwa sekali lagi kami tidak bermaksud menjelekan ya sesama advokat. Ada oknum advokat yang menangani kasus ini sebelumnya ya juga bersekongkol dengan jaksa penuntut umum untuk memuluskan kasus ini. Jadi kita katanya begini, betul ya keterangan saksi yang kita dengar dari Pak Ben, pengakuan dari teman yang mendengar itu bahwa kita sikat tadi uangnya, ambil ya. Kita kasih tutup dia setinggi-tingginya, kita proses dia. Yang penting kita dapat uang. Ada saksi yang mengetahui, kita bisa buktikan. Jadi kami tidak akan lelah dan takut ya dalam menuntas kasus ini. Kami akan lawan semua ketidakadilan. Kami yakin tidak ada kejahatan yang abadi. Ya, Tuhan Maha Tahu. Tuhan juga akan mengutuk, ya. Tuhan juga akan mengutuk semua penjahat sesungguhnya dalam kasus ini. Begitu. Jadi saya pikir itu jelas. Ini Bapak sendiri yang Bapak kandung dari korban tadi ya. Bapak sendiri masih tidak pernah ditipu, tidak ada masalah. Ini anaknya kandung ini Bapak adik kandungnya korban juga yang juga Don tadi yang pelaku. Mereka juga merasa tidak ada masalah, tidak pernah dirugikan ya. Jadi ini semua adalah settingan mafia-mafia hukum ya. Jadi tidak kita mau bilang oknum juga memang itu sudah tersistem gitu. Jadi kita cerita kita. Baik. Ini juga ini suaminya. Nah, suaminya ini juga tahu persis bahwa waktu itu ya polisi lah yang datang ke kampung untuk bikin LP bawa dengan alat-alat ya. Nah, bawa bikin LP kepada istri waktu awal laku.
bikin laporan polisi. Jadi tinggal disuruh tanda tangan. Ya toh. Jadi ini kena ketakutan bagaimana dia tanda tangan. Lalu lama kelamaan akhirnya LP itu dicabut lagi, begitu. Nah, jadi karena tidak puas tadi maka mereka setting lagi anaknya Bapak yang bernama Don untuk bikin LP. Tapi hanya ke kantor polisi itu kan itu hilang ke Jakarta. Tidak tahu isinya apa segala macam dia tidak mungkin dia tidak tahu. Ini kita duga, baik. Baik mungkin ada tambahan dari sahabat saya. Baik, terima kasih. Yang saya bicara ini fakta persidangan. Jadi saya tidak mengarah ada apa yang kami temukan di fakta persidangan. Senyatanya bahwa semua pencairan asuransi ini sudah melalui kesepakatan bersama antara ahli waris dengan orang yang dikuasakan yaitu Pak Benediktus. Sehingga semua ini dicairkan untuk dibagikan kepada para ahli waris ini sesuai dengan permintaan dari ahli waris. Jadi bukan atas kemauan Pak Beni saya cair sekian, ini kasih kamu sekian, tidak. Ini semua atas permintaan ahli waris dan persetujuan dari ahli waris. Kemudian mengenai sisa uang yang dari asuransi itu menjadi tadi telah disinggung oleh teman saya bahwa itu sebagai uang pinjaman dari Pak Beni. Nah, uang pinjaman ini atas kesepakatan juga dengan Bapak dari ahli waris Bapak Kanisius ini untuk mengerjakan sebuah proyek di Batam. Dan Bapak Kanisius sudah pernah ke sana untuk melihat. Nah, bagaimana kesepakatan mereka untuk lebih ke depannya? Tadi sudah dianjurkan oleh majelis hakim bahwa nanti dibuat surat, entah itu surat pernyataan atau surat perjanjian bahwa setelah ini bahwa uang itu nanti dikembalikan oleh Pak Beni. Sehingga di dalam perkara ini sebenarnya unsur penipuan dan penggelapan itu tidak sudah terbantahkan sesuai dengan fakta persidangan, jadi tidak terbukti. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan sekali lagi saya sampaikan berdasarkan fakta persidangan. Baik, terima kasih. Baik, saya tambah sedikit lagi. Jadi kami minta kami selaku kuasa terdakwa dan ibu ini istrinya Bahwa Beni, kasihan dia mencari keadilan untuk ini. Jadi kami mohon kepada Mabes Polri, terutama Bapak Kapolri Bapak Listio, tolong diperiksa ini oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini, gitu Pak. Jadi Bapak dengar sendiri Pak, ini mereka jemput kasusnya, gitu. Jadi polisi kok bukannya diam di kantor datang lapor, mereka pergi jemput lapor polisi. Tolong, saya minta kepada Bapak Kapolri, tolong. Jadi jangan hanya omong kosong terkait penegakan hukum, tapi masih banyak masyarakat kecil di pelosok ini banyak merasakan ketidakadilan Pak. Saya mohon kepada dengan hormat Bapak, apa yang saya sampaikan adalah bentuk kecintaan saya terhadap institusi kejaksaan. Begitupun juga kepada Bapak Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan. Tolong juga dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terkait kasus ini sebelum perkara ini selesai. Sehingga jangan sampai ke depan masalahnya lebih banyak dan lebih ketahuan lagi. Jadi kami mohon supaya pos ini benar-benar berjalan sesuai dengan undang-undang, bukan sesuai dengan akal bulus mafia penjahat. Oke, baik. Sekian dari saya, sekali lagi salam keadilan.